Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore juga. Senang sekali rasanya saya Fiorina Najretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners. Tentu dalam program kita sore hari ini, program Bincang Kota, edisi Senin 16 Juni 2025. Dan tentu pada sore hari ini kita sudah mengemas perbincangan dengan tajuk penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dan tentu sebagai ibu kota provinsi, Kota Makassar masih terus berbenah seperti tantangan sosial yang senantiasa akan hadir di sudut-sudut kota. Tentunya kita sudah bersama juga dengan narasumber yang akan membagikan kita mengenai data dan juga sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Dan tentunya ini menyambung dengan mungkin narasi-narasi yang keluar di luar sana, Tribuners, mengenai bagaimana kemudian pemerintahan terbaru dari Wali Kota Munafri Arifudin dan juga Arya Mustika Ilham dalam memimpin 100 hari kerjanya. Untuk kita sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan kita informasi lebih jelas mengenai hal tersebut. Ada Bapak Masri Esos MSI selaku Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Center atau yang biasa disingkat dengan RPTC dari Dinas Sosial Kota Makassar. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, salam kenal. Saya Masri, Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dinas Sosial Kota Makassar. Baik, ya dan tentu informasi awal, terima kasih Pak Masri sudah menyempatkan waktu terlebih dahulu ya. Terima kasih diundang ke sini, ini luar biasa. Jadi ini juga ajang kami sosialisasi terkait dengan kegiatan kami. Betul, sosialisasi dan edukasi, edukasi Pak ya. Ya. Ya, dan tentu menyambung dengan yang Vio sempat katakan di awal bahwa untuk isu sosial atau kemanusiaan tentu Pak Masri sendiri tidak asing atau sudah lama bergelut katanya Pak ya. Informasi yang Vio dapatkan itu bahkan dari bangku kuliah. Iya, boleh diceritakan sedikit Pak, ini kenapa bisa sampai di tahap ini Pak? Progresnya seperti apa? Kalau terkait dengan PNS saya ya, namanya penugasan ya, dimanapun kami ditugaskan, kami selalu siap terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kami memang sudah aktif dari zaman kampus, bahkan dari zaman sekolah, aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, aktif di kegiatan lingkungan. Saya di masa SMA malah saya sudah mendaki semua gunung-gunung Sulawesi Selatan, kecuali Latimojong. Keren, keren. Memang kita komunitas-komunitas itu kita gabung sejak dini, seperti itu Mbak Pio. Oke, jadi maksudnya menjadi aktivis juga Pak pada saat itu Pak? Iya, aktivis juga lah, seperti itu. Oke, dan kalau menyoal isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial memang menjadi perhatian Pak Masri dari sejak dulu? Sejak dulu, iya. Saya pernah juga jadi sekretaris penanggulangan bencana di Kabupaten Sopeng, jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah tidak asing lagi. Kemudian tahun 2022 saya ditempatkan di Dinas Sosial, dalam ini UPT Rumah Penampungan dan Trauma Center. Jadi ini Mbak Pio, saya perlu sedikit tambahkan. Penampungan itu kan ada konotasi negatifnya, betul, kami lebih suka menggunakan rumah perlindungan. Rumah perlindungan. Iya. Walaupun memang fungsinya selain tempat penampungan, dia juga sebenarnya berfungsi tempat rehabilitasi. Seperti itu. Iya. Dan mungkin untuk term itu sejak kapan digunakan, Pak? Perwali tahun 64 tahun 2017 sebenarnya sudah terkait dengan sudah pembentukannya sudah ada UPT ini. Saya masuk 2022. Nah, sejak saya masuk kan sempat pandemi Covid, jadi terhenti. Nanti per Mei 2022 baru rumah penampungan ini betul-betul aktif kembali setelah PSBB selesai yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Iya, seperti itu. Baik, berarti di tahun 2022 hingga saat ini Pak, kalau kita sebut mungkin menjawab juga pertanyaan di luar sana, bagaimana kemudian pemerintahan baru ini menangani permasalahan yang ada Pak? Seperti apa mungkin perbedaan dari tahun sebelumnya Pak? Sebenarnya pada prinsipnya sama, cuma memang Pak Wali ini ada atensi khusus karena salah satu program prioritas dari wali kota kita Bapak Munafri Arifudin itu adalah Makassar bebas anak jalanan. Betul. Jadi itu kalau dia menjadi ditarik bukan lagi urusan OPD Dinas Sosial aja, jadi menjadi OPD urusan semua OPD. Jadi Pak Wali itu sampaikan penanganan anak jalanan ini harus kita melihat pendekatan helikopter view. Jadi kita melihat ke atas, jadi secara luas kita lihat sehingga peran-peran apa saja yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. Contoh misalnya apa perannya Dinas Pendudukan, apa Dinas Satpol PP misalnya, apa tugasnya Dinsos, apa tugasnya Dinas Kesehatan.
Nah, masing-masing nanti dalam rangka program prioritas ini masing-masing OPD yang berkaitan memiliki kegiatan atau program yang tersinkronisasi dengan apa yang menjadi atensi Pak Wali tadi, Makassar Bebas Anak Jalanan. Anak Jalanan. Oke, berarti program apa saja yang sudah berjalan kalau dari UPT Bapak? Kalau kami Dinas Sosial dan UPT, khususnya UPT RPTC Dinas Sosial, kemarin ada arahan tersendiri dari Pak Wali. Jadi Pak Wali mau ada efek jerah terhadap anak jalanan. Jadi pas hari itu besoknya kita langsung rapat dan kita susun inovasi baru. Jadi inovasi baru itu namanya Gemas Aja, gerakan membersihkan masjid, aksesibilitas pasar dan sekolah bersama anak jalanan. Jadi selain dia berfungsi sebenarnya efek jerah, kan bukan hanya mereka yang membersihkan, kami dari Dinsos ikut membersihkan, sekolah juga ikut, masjid juga ikut, orang-orang pasar juga ikut, sehingga ini kerja kolaborasi. Jadi anak jalanan merasa bahwa mereka bagian dari kegiatan ini, ada rasa memiliki dari terharu mereka, Mbak Pio. Jadi kemarin itu salah satu gelandangan pengemis menyampaikan bahwa sebenarnya saya biasa kalau di tempat saya kerja bakti, saya malu-malu datang karena tidak diajak apa dan sebagainya. Dengan ini mereka merasa terpanggil, merasa memiliki, merasa mereka bagian dari masyarakat Kota Makassar, seperti itu, Mbak. Jadi maksudnya mereka merasa dilibatkan juga, iya, dengan adanya kegiatan dari ini. Iya. Gitu. Baik. Tapi Pak, kalau misalnya pertanyaan kita seperti apa kemudian kriteria sehingga data-data yang kemudian mendukung bahwa inilah yang disebut anak gelandangan, anak jalanan, itu seperti apa, Pak? Jadi anak jalanan itu dia usia 18 tahun ke bawah, gelandangan pengemis dia 18 tahun ke atas. Nah, anak jalanan juga dibagi 3 kategori, anak balita, anak jalanan balita, anak jalanan usia sekolah, anak jalanan usia produktif. Masing-masing ini punya pendekatan berbeda. Khusus untuk anak jalanan balita, kan dia hanya dipakai tameng aja sama orang tua aja, misalnya di jalan untuk supaya muncul rasa kasihan dari masyarakat, empati, simpati. Nah, kita upayakan dia misalnya minimal dia dapat makanan tambahan seperti susu, biskuit dan sebagainya. Tahun lalu kami sudah sempat bagikan. Begitu juga yang sekolah, usia sekolah. Usia sekolah ada yang sekolah, ada yang putus sekolah atau biasa disebut APS, ada juga anak tidak sekolah ATS. Nah, kita juga upayakan untuk mereka kembali, yang putus sekolah kembali ke sekolah, yang tidak sekolah bisa lanjut sekolah. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Cuma problemnya memang, Mbak, lagi-lagi kita terbentur pertama dari keluarga, karena walaupun kita mau, kalau keluarga tidak mau, kita punya pengalaman, kita punya pengalaman, karena memang anaknya ya rata-rata itu cucu atau anak itu yang menjadi tulang punggung keluarga. Terus kedua terkait dengan dokumen kependudukan. Iya, kan harus misalnya dia sekolah harus ada akte kelahiran. Jangan kan akte kelahiran, nikah orang tuanya aja ada akte nikahnya tidak ada aja. Kami sering sekali dapatkan itu di kakaknya, malah anak-anaknya itu ditulis tangan. Ditambah sendiri, Pak, ya? Iya, ditulis sendiri. Iya, makanya kita concern ke situ. Kita selesaikan dulu yang basic ini. Mengenai data itu. Iya, kalau sudah lengkap, kita lanjutkan lagi. Uruskan untuk masuk sekolah. Seperti itu. Ke tingkat berikutnya, Pak. Berarti tadi ada dari balita mungkin ya, di bawah 18 tahun, kita sebutnya anak jalanan itu, Pak, ya? Terus ada juga kategori anak yang putus sekolah, tidak sekolah. Kemudian ada usia sekolah, di situ macam-macam, ada yang sekolah, ada yang putus sekolah, di usia sekolahnya kan, umur usia sekolahnya, ada yang tidak sekolah memang. Jadi misalnya dia sudah umur 18, umur 17 misalnya, dia usia sekolah SMA tapi tidak pernah ikut SD, SMP, kita tawarkan dia paket. Diterima nggak, Pak? Ya? Diterima nggak, Pak? Ada yang menerima, ada yang enggak. Itu tadi kembali ke faktor lagi keluarga, ke Pak, ya? faktor keluarga. Jadi pendekatannya bagaimana, Pak, itu? Kita memang pendekatan keluarga. Iya, jadi kita datangi. Ini masih sampai hari ini, misalnya jadi di RPTC itu kalau misalnya dia terjangkau, jadi kami tidak pakai istilah patroli maupun rahasia, jadi kita pakai istilah penjangkauan.
kalau misalnya mereka dibawa ke RPTC, setelah dijangkau dibawa ke RPTC, dibina 3 sampai 10 hari. Dalam proses itu kita asesmen mendalam selain bimbingan ya, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial maupun bimbingan jasmani. Kita juga asesmen mendalam apa sebenarnya permasalahan mendasar dari si anak ini. Nah, dari situ kita bisa petakan sebenarnya apa kebutuhannya. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau boleh tahu Pak, misalnya setelah menerima mungkin edukasi yang diberikan ya dari PT RPTC ini, karakter mereka ada berubah nggak Pak? Kalau dia masuk Mbak kucel. Oke. Pada saat dia keluar, dijemput, terminasi istilahnya kami, dijemput keluarganya itu mereka wah segar, sudah fresh kembali karena memang kita menjamin semua kebutuhannya di sana, mulai dari sandangnya, pakaiannya, termasuk makanannya 3 kali sehari. Tapi itu cuma 10 hari Pak? Maksimal 10 hari. Iya, karena Perda 02 tahun 2008 itu mengatur terkait dengan itu. Nah, ini salah satu juga konsen kami, Perda ini mau direvisi, karena itu kan tahun 2008. Jadi artinya sudah 17 tahun. Landasannya misalnya regulasi di atasnya itu sudah banyak berubah, misalnya perlindungan anak yang kemarin masih pakai Undang-Undang 23 tahun 2002, ini sekarang Undang-Undang 35 tahun 2014. Jadi artinya lebih tua perdanya dibandingkan undang-undangnya. Begitu juga dengan sistem peradilan pidana anak. Jadi dia 2011 lahirnya, ini 2008. Lebih lucu lagi tempat kami RPTC tadi yang saya sampaikan 2017. Nah, ini perdanya 2008, artinya RPTC saja belum masuk di Perda ini. Makanya salah satu konsen kami ini kedepannya kita mau revisi Perdanya supaya kan memang perkembangan zaman juga berubah. Butuh pembaruan lah Pak. Modusnya juga mereka berubah. Kemarin itu belum ada Malaysia Silver, belum ada Badul. Sekarang muncul. Jadi memang butuh peraturan baru yang bisa mengakomodir semua perubahan-perubahan sosial ini. Karena sudah disebutkan sama Pak Masri ini, jadi kita lanjutkan aja Pak soal penanganan dari manusia silver, ada juga yang menggunakan kostum-kostum badut dan sebagainya. Nah, penanganan dari dinas terkait bagaimana? Jadi tetap pakai kategori itu. Kalau dilihat dari usia tadi, kalau dia 18 tahun ke bawah dia masuk kategori anak jalanan, kalau 18 tahun ke atas dia masuk kategori gelandangan dan pengemis. Nah, terkait dengan itu sama perlakuannya sama, rehabilitasi sosialnya sama, bimbingan sosial. Jadi kami juga karena kami belum punya tempat yang prasarana yang besar seperti lingkungan pondok sosial seperti Surabaya. Itu jadi kita belum sampai ke sana. Kalau di sana itu sudah sampai dengan rehabilitasi sosial terkait dengan pelatihan. Jadi sudah memberikan pelatihan. Yang langsung life skill ya. Tapi kami tetap mengupayakan ke situ dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang kami istilahkan rujukan. Contoh ada yang kami kirim ke pusat pelayanan sosial bina remaja di Bulukumba milik provinsi. Di situ dikasih pelatihan tata boga, tata rias. Ada juga kita bawa ke yang kalau misalnya dia nafsa ya, kita bawa ke sentra Pangurangi milik Kementerian Sosial di Takalar. Itu dia bisa dapat pelatihan seperti cukur, macam-macam lah pelatihan. Barbershop Pak ya? Iya, barbershop seperti itu. Kemarin kami ada disabilitas dan dia dari ruko ke ruko Mbak. Jadi terlalu banyak laporannya, kemudian orang keluarganya buang. Kami yang ngambil, alhamdulillah di RPTC itu berbulan-bulan kami berupaya rujuk ke Sentra Wirajaya milik Kementerian Sosial juga yang ada di Makassar. Dia ikuti pelatihan memperbaiki HP, alhamdulillah selain sudah bisa jalan, dia juga sudah bisa memperbaiki HP. Sudah bisa menghasilkan juga Pak. Iya seperti itu. Jadi kita walaupun kita belum ada kegiatan seperti itu, tapi kita mengupayakan rujukan ke lembaga-lembaga yang melakukan pelatihan keterampilan. Tapi kedepannya kami ini di perubahan anggaran, kami sudah disiapkan anggaran untuk sewa tempat di Barombong, lumayan besar tempatnya. Nah mungkin tahun 2026, 2027 kegiatan seperti itu kita juga sudah bisa laksanakan. Oke, baik. Tapi mungkin Pak ini melanjut lagi Pak, kalau dari Tribuners mungkin rasanya belum cukup
kuat gitu Pak untuk mereka menerima informasi bahwa ada yang sudah dilakukan oleh Dinsos terkait nih. Karena masih bersiluran juga para manusia silver ini. Betul. Nah, jadi maksudnya boleh disampaikan juga kepada kita nih Pak, mungkin mengenai data angka dari berapa sebenarnya para sebut saja gelandangan mungkin ya, kita sebutnya gelandangan, pengemis dan juga anak jalanan ini, dan termasuk manusia silver itu, dan sebenarnya penanganannya itu berproses sampai tahap mana nih Pak saat ini? Saya ke titik poinnya saja yang 100 hari ini. Jadi di 100 hari ini alhamdulillah kita sudah jangkau 100 dengan 100 orang dengan 4 kategori. Yang pertama anak jalanan, yang kedua gelandangan pengemis, yang ketiga anjal 60, anjal 50, gelandangan pengemis 40, nafsa 7. Jadi nafsa ini begini Mbak, dia juga di jalanan. Dia juga minta-minta, tapi tujuannya dia untuk beli itu lem Ibon. Jadi motifnya lain dia. Jadi kita masuk kategorisasi nafsa itu. Kemudian ada 3 anak yang terlantar yang tidak sama sekali kita tahu siapa keluarganya. Ini masing-masing pendekatannya berbeda. Kalau yang nafsa ini, anak jalanan nafsa ini, kami bawa ke BNNP untuk lakukan cek. Kemudian 3 orang diantaranya kami bawa ke IPWL BNN untuk lakukan rehabilitasi. Alhamdulillah sudah keluar, sudah dapatkan rehabilitasi. Kemudian tanggal ini nanti dimonitoring lagi sama IPWL BNN tanggal 18 hari Rabu ini. Ya, kami sudah janjian. Kemudian yang anak ini, yang 3 ini, satu kami bawa ke, sebenarnya ini yang terlantar satu ini orang tuanya yang bermasalah hukum, jadi dia terlantar, masalahnya masih kecil, di bawah 12 tahun. Jadi kami bawa ke Pusat Pelayanan Sosial Anak Seroja milik provinsi, milik Dinas Sosial Provinsi di Bone. Karena di situ ada residensial, kemudian disekolahkan. Kemudian yang satu kami bawa ke LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dulu namanya Panti Asuhan, supaya dia bisa dibina di sana. Yang satu ini masih ada di RPTC karena dia autis. Jadi kami lagi mencari penelusuran keluarga. Mungkin kita akan kasih deadline waktu. Kalau misalnya tidak, kita upayakan rujukannya kemana. Seperti itu Mbak mekanismenya. Berarti maksudnya nanti kalau yang satu ini hingga saat ini belum ada kejelasan. Dan nantinya diberikan rujukan untuk dibina lagi atau seperti apa Pak? Nanti sentra-sentra milik Kementerian Sosial yang mana yang bisa menerima autis. Walaupun sekarang multi layanan, tapi memang ada sentra-sentra yang spesifik terkait dengan anak autis. Berarti untuk perawatan yang saat ini diterima oleh satu orang ini Pak, diberi oleh siapa? Kami yang melakukan itu, karena kami tidak bisa istilahnya tidak ada, kalau di RPTC itu tidak ada penolakan, semua kami layani. Makanya kami Mbak Pio, kami memang merekrut 10 tenaga pekerja sosial profesional yang memang pendidikannya kesejahteraan sosial. Fokusnya ke sana. Fokusnya memang ke sana, jadi konsennya memang ke sana. Selain itu kita juga sudah ada P3K. P3K penyuluh sosial, kita juga sudah ada P3 pekerja sosial, terus dibantu dengan teman-teman Laskar Pelangi. Berarti dari 100 orang yang sudah direhabilitasi Pak, sebutannya ini? Iya, direhabilitasi. Direhabilitasi saat ini di masa 100 hari pemerintahan baru ini. Datanya menunjukkan memang 70% adalah warga Makassar Pak? Hampir semua warga Makassar. Warga Makassar. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ada yang dari luar nih? Yang itu yang pengamen. Walaupun dia masuk juga kategorisasi gepeng kan. Jadi kalau yang pengamen itu kita pulangkan ke Goa. Rata-rata di Goa. Pendatang dari Goa Pak? Pendatang. Karena kita jangkaunya di perbatasan. Di Malengkiri itu. Jadi memang kalau di situ kita rata-rata memang dari Goa, Kabupaten Goa. Tapi mungkin lanjut sedikit Pak, selain mungkin karena walaupun 70% warga lokal, kemudian ada juga pendatang dari kabupaten atau wilayah lain, sebenarnya faktor apa nih Pak dari hasil penelusuran atau juga mungkin yang ditanyakan kepada mereka semua ini? Kalau berdasarkan asesmen kita ya persoalan ekonomi. Pasti ekonomi. Pasti ekonomi. Jadi ada juga
faktor lingkungan. Jadi ada cerita gini Mbak. Iya. Jadi salah satu itu badut perempuan, cantik lagi anaknya. Dia sebenarnya kerja di mall MP sebagai waiters. Oke. Dia gajinya 50.000 per hari. Tapi tetangganya dia di jalanan dapat 200.000 per hari. Jadi dia tinggalkan kerjaannya yang waiters itu karena dia melihat itu. Oke. Jadi ada juga faktor lingkungan. Makanya tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa klaster-klaster itu sebenarnya kelihatan seperti itu. Oke. Dan kalau untuk penanganan tersebut, apakah mungkin langsung disampaikan lagi harus kembali ke pekerjaan semulanya atau seperti apa Pak? Membina lagi? Kita lakukan pembinaan itu tadi rehabilitasi sosial. Jadi kayak mengulang dari nol Pak ya, iya, untuk begitu. mereka yang memilih ini? Iya, selalu gitu. Ya ada sukses story, ada juga tidak, karena memang yang gini, jadi ada anak-anak kecil, dia tinggal di kerung-kerung, kami tuh pantau, dalam 2 kali traffic light itu hanya setengah jam, dia dapat 185.000. Jadi memang selama dia menjanjikan maka akan selalu ada, akan selalu muncul itu. Makanya konsen kami juga sekarang adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak memberi. Nah betul Iya. Pak. Tapi kayak kasihan juga Pak. Ya itu dia. Ada rasa iba Pak. Rasa iba. Nah dari kalau dinas sosial sendiri bagaimana Pak? Kalau kami, karena kalau kami lihat fenomenanya, bayangin Mbak, ada yang pernah kami dapat jangkau itu 8,5 juta. Per hari Pak? Per bulan? Pokoknya dalam tasnya itu kami dapat 8,5, dia anaknya 2, 1 ponakannya. Oh, terus nanti bagi hasil ya? Ada juga yang pernah kami dapatkan itu di tasnya itu kwitansi pembelian emas. Banyak lagi. Wow. Dan dia cerita sendiri bahwa kalau lagi terkumpul uang kami beli emas. Jadi sebenarnya opsi-opsi untuk bekerja itu ada. Tapi karena terlalu menjanjikan memang pendapatan di jalan, makanya mereka turun ke jalan. Itu tadi juga yang kayak nenek ini tidak mau anaknya cucunya sekolah karena memang menjanjikan. Penghasilannya itu tadi yang saya cerita 185.000 itu dalam setengah jam itu. Cucunya si nenek itu yang saya cerita. Karena sangat menjanjikan, apalagi kalau anak-anak ya, anak kecil, manusia silpo anak kecil juga mau turun minta foto, dikasih 10.000, 20.000 seperti itu. Jadi kami concern ke edukasi masyarakat bahwa ini sebenarnya tidak boleh, karena secara tidak langsung kita mungkin niatannya baik, tapi secara tidak langsung itu merusak anak-anak generasi kita. Betul. Karena mereka tidak sekolah lagi. Ada yang tidak sekolah, ada yang putus sekolah karena terlanjur turun ke jalan. Nah, perlu saya sampaikan Mbak, tahun 2021 itu ada fatwa MUI nomor 1 tahun 2001 yang kami istilahkan 3HM. Jadi 3HM itu haram memberi, haram meminta, haram mengeksploitasi. Jadi itu fatwa MUI ini. Jadi dulunya kalau kita misalnya ngasih tujuannya amal kita dapat pahala, justru karena sudah ada fatwa MUI jatuhnya dosa. Betul Pak, tapi ada fatwa MUI. Selain itu Pak, bukannya ada peraturan juga Pak yang memberikan akan didenda Pak? Iya, itu Perda 02 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Ada semua. Kalau memberi berapa hukumannya, mengeksploitasi yang paling parah. Kalau mengeksploitasi itu terkait dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 Perlindungan Anak, itu keras sekali tuh Mbak. Itu bisa 10 tahun penjara dan 200 juta dendanya. Seperti itu. Dari aturan yang ada Pak, kendalanya ada di mana nih dalam penegakan realita dan hukumnya? Saya jujur saja, saya sudah berapa kali melapor ke Polrestabes, tapi memang yang terkait dengan ini kan pembuktian. Kita dapat di jalan, kita tidak punya dokumentasi bagaimana dia membuktikan dia misalnya menyuruh anaknya. Padahal kita sudah rekam ini anaknya mengaku bahwa disuruh sama orang tuanya, tapi kan butuh lagi saksi lain, butuh bukti lain dan sebagainya, jadi mentah. Oh, jadi terkendala di situ Pak? Terkendala di situ, tapi kami memang tidak fokus ke sanksi, kita fokus ke pembinaan. Rehabilitasi sosial. Karena kan kita tahu juga kondisinya mereka. Betul. Kasihan juga kalau misalnya, jadi ada yang paling parah, saya cerita lagi sedikit. Boleh Pak, boleh. Mungkin banyak cerita sebenarnya yang bisa dibagikan kepada kita nih Pak. Jadi ada berkali-kali didapat anaknya itu umur balita, 1 7 tahun. Ini anak ditarget 100.000 per hari.
sama Ada target, Pak? ibunya. Oke, terus? Bapaknya ini ditahan gara-gara narkoba. Ibunya yang akhirnya yang ambil alih si anak. Ternyata si bapak ini pernah ngutang ke rentenir. Jadi dia harus nyetor, si ibu ini harus nyetor ke rentenir 300.000 per hari, dia targetlah si anaknya. Seperti itu. Masa kalau dia tidak ditarget dipukuli sama rentenir, kemudian dia pukuli anaknya. Lagi. Ya. Gitu jadi kan. siklusnya gitu terus, Ya, Pak? siklusnya gitu. Jadi kami bersama DP3A, PPA, perlindungan anak, akhirnya berkolaborasi, akhirnya kita pisahkan. Pisahkan si anak dan ibu ini. Kita serahkan ke neneknya. Kebetulan neneknya ini pedagang di pasar, dan neneknya yang tanda tangan berjanji tidak akan turun ke jalan lagi. Cucunya alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah lagi. Padahal kemarin kalau kita menjangkau ada lagi. Ada lagi. Alhamdulillah sampai hari Berarti ini. kita sebutnya mungkin patroli, Pak. Ini setiap hari dilakukan, Pak? Ada yang terschedule, ada yang sesuai dengan informasi masyarakat. Jadi beragam anunya, teknisnya. Tapi memang ada yang terschedule. Dalam 1 minggu itu pasti ada berapa gitu. wilayah yang didatangi, Pak? Iya. Tapi kalau wilayah pasti didatangi semua. Kalau misalnya hari ini udah kemana aja, Pak? Kalau hari ini kayaknya nggak ada. Nggak ada. Iya. Karena mau ke sini, Pak, untuk membuat info. Kebetulan kalau saya tahun lalu saya di tim TRC. Kalau yang menjangkau itu TRC Saribatang. Tahun lalu itu terdiri dari orang dinas sosial sendiri, BKO Sapol PP dan BKO Polrestabes. Tahun ini kita juga melibatkan pilar-pilar sosial kayak TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang punya kementerian, PRS, pendamping rehabilitasi sosial, jadi macam-macam untuk tahun ini. Kalau kita lihat data, sebenarnya ya mau lihat data, Pak? Ya. Boleh. boleh Pak, boleh. Kalau kita lihat data khusus anak jalanan 2022 itu, padahal kita startnya ini Mei setelah PSBB, itu 352 anak jalanan. Kemudian 2023 344. Ada penurunan, Pak? Iya. Kemudian 2024 turun. Nah, 2025 ini juga sebenarnya turun dibandingkan tahun-tahun. Jadi sebenarnya ada progres yang positif. Yang terjadi. Iya, terjadi. Nah, memang saya selalu menyampaikan ke teman-teman media maupun teman-teman kalau ngobrol di warung kopi. Ya, ibaratnya ini kalau ada yang buang satu botol, baru ada yang foto, baru dipiralkan seakan-akan bahwa tidak bekerja ini kebersihan, padahal hanya botol itu saja yang tergeletak. padahal petugas kebersihan tiap hari menyapu jalan. saja, Pak. Iya, seperti yang itu. Terjadi pada hari itu, tapi tidak melihat prosesnya. Gitu. Seperti itu. Kalau berbicara tentang proses, Pak, kalau dari UPTC RPTC sendiri, adakah mungkin inovasi yang dihadirkan mungkin selain bertatap muka, datangi langsung? Nah, maksudnya adakah mungkin program lain yang sedang berjalan juga? Itu yang tadi yang saya bilang gemas aja. Itu kan baru. Itu yang paling terbaru, Pak? Terbaru itu fresh sekali, itu baru 1 bulan. 1 bulan ini sudah 5 masjid, 2 sekolah, 2 pasar. Jadi sangat bagus, dan saya menganggap agak lumayan bagus, berimpact ke anak jalanannya. Kita berimpact juga ke kita juga. Akhirnya juga kita kan terlibat langsung, orang masjid terlibat langsung, sekolah, juga, pasar terlibat langsung, dan mereka merasa terpanggil. Dan itu yang paling, tadinya kita kan mau jadikan itu efek jerah. Tapi justru mereka terpanggil bahwa selama ini mereka juga sebenarnya mau berpartisipasi di lingkungan, tapi tidak pernah dilibatkan. Berarti kalau program begini harusnya ada kayak targetnya sampai bulan sekian, tapi karena adanya antusiasme dari mereka akan diperpanjang lagi, Pak? Iya. Ini belum ada budgetnya. Ini belum ada budgetnya, jadi kita inisiasi saja karena arahan ini masih pilot project. Nanti kedepannya kita mau kembangkan lebih jauh. Berarti hingga saat ini, Pak, dari 100 orang yang sudah direhabilitasi, maksudnya perjalanan mereka atau juga mungkin cerita sukses mereka, adakah sudah berhasil? Minimal urusan-urusan tadi dasarnya itu kita sudah bisa selesaikan. Ini sampai misalnya dia kayak ini ada pemulangan, ada terminasi. Ini masih didampingi, masih kita kunjungi ke rumahnya sampai masalah-masalah yang tadi itu ada tadi bapak dia 4 anaknya, dia mau sekolahkan anaknya. Jadi
nanti kita dampingi sampai anaknya betul-betul sekolah. Baik, berarti untuk saat ini kita menunggu bagaimana kemudian program-program yang terus berjalan, Pak ya. Apalagi Gemas ini Gemas, Pak ya. Gemas aja. Gemas yang disebut tadi sudah berjalan sebulan, impact-nya sangat positif sekali. Bukan hanya bagi anak jalanan atau gelandangan saja, tapi bahkan juga untuk dinas terkait. Malu juga masjidnya, misalnya kotor toiletnya, kotor tempat wudhunya, mas anak jalanan bisa saja peduli kan. Yang bisa membersihkan. Seperti itu. Jadi ada juga impact-nya ke masyarakat. Berarti yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin yang paling penting adalah bahwa pemerintahan baru, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, salah satu program prioritasnya adalah Makassar bebas anak jalanan. Jadi semua instrumen, semua OPD yang terkait harus terlibat mensukseskan ini. Karena ditarik, bukan lagi pekerjaannya Dinsos, karena sudah ditarik ke atas. Jadi menjadi urusan semua OPD. Oke. Dan mungkin pesan untuk para masyarakat Kota Makassar nih, Pak. Jadi permasalahan ini menjadi permasalahan kota, ini memang permasalahan urban. Di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, ini persoalan. Tapi kita tetap harus selalu melakukan pembinaan, edukasi, penjangkauan juga harus selalu dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah tidak memberi, karena itu berimpact kepada anak-anak kita. Itu tadi. Tidak sekolah, malas-malasan, karena sudah orang tuanya menjadikan mereka sebagai tulang punggung, seperti itu, Mbak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Pak, dengan adanya fenomena atau juga kondisi saat ini, apakah kriminalitas tidak meningkat? Saya tidak punya data ya terkait dengan itu, Mbak. Tapi begini, awal-awal saya masuk 2022 itu RPTC itu sering diserbu. Dilemparin lah, apalah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berjalan. Kita kan sudah kenal semua nih. Sudah kenal komunitasnya apa dan sebagainya. Akhirnya kami kayak berteman gitu, saling sabar apa dan sebagainya. Jadi kita memang mau pendekatan seperti itu, bahwa mereka juga bagian dari kita. Dan saya kalau ketemu mereka, Mbak, kayak reuni gitu. Bertukar cerita, bertukar cerita. Kadang saya singgah. Pernah juga di ini Mampanyuki waktu puasa, saya buka puasa bersama, kebetulan ketemu di situ. Jadi ada stories lah. Itu memang sengaja kita lakukan pendekatan ke mereka bahwa kalian itu tidak pernah dilupakan. Kalian itu bagian dari kita. Bagian dari kita, dan itulah tujuannya hadir mungkin beberapa program yang ada, kemudian yang akan ada, agar bisa lebih inklusif lagi, Pak, di Kota Makassar ini. Terima kasih, Pak Masri, atas informasinya, Pak. Banyak ini kalau berbicara tentang data, tadi sudah disampaikan juga untuk Tribuners bahwa kalau data per Juni 2025, Pak ya, total ada 100 orang yang sudah berhasil direhabilitasi. Dan kalau berbicara terima kasih banyak Pak Masri atas informasinya di sore hari ini di program Bincang Kota. Tentunya kita juga sudah mendapat pengetahuan, ilmu-ilmu, data-data juga yang sudah disampaikan oleh Pak Masri langsung bagaimana kemudian penanganan dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Mbak Pio, kami diundang ke sini. Alhamdulillah ini sangat membantu kami dalam rangka sosialisasikan kegiatannya kami. Tribuners, makasih banyak. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program kita. Baik, Pak. Semoga juga apa yang diagendakan dan akan berjalan dari Dinas Sosial dalam hari ini UPT RTPC bisa berjalan dengan baik, Pak. Kami menunggu kabar baiknya, Pak. Siap, insya Allah. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program kita, dan tentu semoga informasi yang kami bagikan ini bisa menjadi insight dan juga bisa disebarluaskan kepada kerabat juga kolega lainnya, bahwa tadi seperti yang disarankan oleh Pak Masri bahwa lebih baik tidak memberi, karena menjadi kebiasaan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.